Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik pada hari Rabu 1 Juli 2026. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepulauan Riau kembali merilis data inflasi dan nilai tukar petani bulan Juni 2026, serta perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, ekspor dan impor untuk bulan Mei 2026. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen untuk bulan Juni 2026. Secara mount to mount telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,60% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Mei 2026. Secara year to date selama bulan Januari 2026 sampai dengan Juni 2026 terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 1,86% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2025. Sementara itu, inflasi secara year on year bulan Juni 2026 adalah sebesar 4,67%. Artinya, selama bulan Juli 2025 sampai dengan Juni 2026 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 4,67% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Juni 2025. Inflasi terjadi pada Juni 2026 lebih tinggi dibandingkan Juni 2024. Sebaliknya, pada Juni 2025 terjadi deflasi. Kalau kita melihat kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan tertinggi adalah pertama, transportasi dengan inflasi sebesar 2,7% dengan memberikan andil 0,37%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,37% dan memberikan andil sebesar 0,10%. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,51%, serta memberikan andil 0,04%. Komoditas penyumbang inflasi terdalam antara lain, angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,20%, bensin memberikan andil sebesar 0,17%, cabai merah memberikan andil 0,07%, bawang merah memberikan andil 0,05%, bayam memberikan andil 0,04%, serta komoditas emas perhiasan memberikan andil 0,02%. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil deflasi diantaranya ketimun memberikan andil sebesar minus 0,05%, sawi hijau dengan andil sebesar minus 0,04%, kangkung dengan andil sebesar minus 0,03%, dan angkutan laut, kacang panjang, dan tomat dengan andil masing-masing sebesar minus 0,02%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi secara year on year. Tingkat inflasi tahunan pada bulan Juni 2026 adalah sebesar 4,67% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 108,10 pada bulan Juni 2025 menjadi 113,15 pada Juni 2026. Inflasi tahunan Juni 2026 ini lebih tinggi dibandingkan Juni 2023 sampai 2025. Kalau kita perhatikan kelompok pengeluarannya, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 6,57% dengan andil 1,90%.
Sementara itu kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 7,06% dengan andil sebesar 0,98%. Sementara itu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 10,65% dengan andil 0,72%. Adapun komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar antara lain emas perhiasan dengan andil 0,67%, angkutan udara dengan andil 0,48%, nasi dengan lauk dengan andil 0,27%, bensin dengan andil 0,23%, cabai merah dengan memberikan andil 0,22%, dan beras memberikan andil 0,21%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi tahunan terdalam antara lain bawang putih dengan andil minus 0,05%, santan segar dengan andil minus 0,04%, ketimun dan susu bubuk dengan andil masing-masing sebesar minus 0,02%, kentang dan bawang bombay dengan andil sebesar minus 0,01%. Selanjutnya pada bagian ini saya akan lebih detail membahas tentang inflasi kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat menurut kabupaten kota di Kepulauan Riau pada bulan Juni 2026, inflasi terjadi di 3 kabupaten kota dengan nilai inflasi month to month. Tertinggi adalah di Kota Batam sebesar 0,68%. Selanjutnya diikuti oleh Kota Tanjung Pinang dengan inflasi month to month-nya sebesar 0,49%. Kemudian Kabupaten Karimun mengalami inflasi month to month sebesar 0,05%. Sementara inflasi year on year tertinggi di Kota Tanjung Pinang sebesar 4,95%, sedangkan inflasi year on year terendah pada Kabupaten Karimun sebesar 3,55%, dan Kota Batam mengalami inflasi sebesar 4,75%. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani, nilai tukar usaha petani, dan indeks konsumsi rumah tangga. Nilai tukar petani atau kita sering mendengar dengan sebutan NTP pada bulan Juni 2026 tercatat sebesar 107,82 atau naik 0,39% dibandingkan pada bulan Mei 2026. Kenaikan NTP ini terjadi karena naiknya indeks harga yang diterima petani atau IT sebesar 0,63%, lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani atau IB yang sebesar 0,25%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani di Kepulauan Riau adalah karet, durian, rambutan, dan ikan kurau. Kenaikan NTP terbesar pada subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 4,34%. Kenaikan ini terjadi tentunya karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 4,56%, lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang sebesar 0,21%. Tentunya komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani. Subsektor ini adalah karet, cengkeh, serta lada atau merica. Sementara itu penurunan NTP terdalam terjadi pada subsektor hortikultura, turun sebesar 4,25%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 4,08%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,18%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani adalah di subsektor ini adalah ketimun, kacang panjang, cabai rawit,
dan sawit hijau. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai tukar usaha petani atau NTUP pada bulan Juni 2026 tercatat sebesar 109,78 atau naik 0,40% dibandingkan Mei 2026. Adapun kenaikan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 0,63% lebih besar kenaikannya daripada kenaikan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM yang sebesar 0,23%. Adapun komoditas yang mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal Kepulauan Riau adalah upah penangkapan, oli pelumas, dedak, serta umpan. Kenaikan NTUP terbesar pada subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 4,52%. Kenaikan subsektor tanaman perkebunan rakyat terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 4,56% lebih besar daripada kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,04%. Komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah TSP, oli atau pelumas, NPK, dan cangkul. Adapun penurunan NTUP terdalam pada subsektor hortikultura turun sebesar 4,13%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 4,08%. Sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal naik sebesar 0,05%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah NPK, oli atau pelumas, dan bensin. Berikutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni 2026. Pada Juni 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,18%. Atau terjadi kenaikan IKRT dari 121,12 pada bulan Mei 2026 menjadi 121,33 pada bulan Juni 2026. Sementara itu, secara year on year terjadi kenaikan IKRT sebesar 3,08% dan tahun kalender atau year to date terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,57%. Dari 11 kelompok pengeluaran tercatat 8 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan dan 3 kelompok pengeluaran mengalami perubahan. Adapun kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah pada kelompok transportasi yang naik sebesar 0,90%. Komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan transportasi adalah oli atau pelumas. Berikut ini adalah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan tertinggi pada bulan Juni 2026. Komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi diantaranya adalah bayam, oli atau pelumas, ketela pohon, bawang merah, dan ikan tenggiri. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan terdalam diantaranya adalah ketimun, telur puyuh, sawit hijau, madu, dan terung. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan pariwisata pada bulan Mei 2026. Berikut adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman yang datang ke Kepulauan Riau selama tahun 2021 hingga 2026. Terlihat dari grafik tersebut bahwa jumlah kunjungan Wisman ke Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei mencapai 210.737
kunjungan atau naik 43,31% secara month to month dibandingkan kunjungan Wisman pada bulan April 2026. Bila dibandingkan dengan kondisi pada bulan Mei 2025, jumlah kunjungan Wisman naik sebesar 19,49% secara year on year. Sementara itu, kalau kita perhatikan perkembangan jumlah kunjungan Wisman dari bulan Januari hingga Mei mulai tahun 2019 sampai 2026. Bila kita lihat secara kumulatif, Januari sampai dengan Mei 2026, jumlah kunjungan Wisman ke Kepri mengalami peningkatan, yaitu sebesar 17,61% dibandingkan jumlah kunjungan Wisman bulan Januari sampai dengan Mei 2025. Terdapat sebanyak 837.015 kunjungan pada Januari sampai Mei 2026 dibandingkan bulan Januari hingga Mei 2025 yang hanya sebesar 711.683 kunjungan. Jumlah kunjungan Wisman Januari hingga Mei 2026 mengalami atau terjadinya capaian kumulatif tertinggi sejak tahun 2020. Berikut adalah distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Mei 2026. Baik, kita akan lihat pada bulan Mei 2026, Wisman berkebangsaan Singapura merupakan yang paling banyak melakukan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebanyak 84.547 kunjungan atau sebesar 40,12% dari seluruh kedatangan Wisman ke Kepulauan Riau. Sementara itu, kunjungan Wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 71.752 kunjungan atau sebesar 34,05%. Kalau kita perhatikan secara month to month, jumlah kunjungan Wisman berkebangsaan Singapura naik sebesar 28,84%. Begitu juga dengan wisatawan berkebangsaan Malaysia mengalami peningkatan secara month to month sebesar 132,33%. Jumlah kunjungan Wisman pada bulan Mei 2026 meningkat cukup signifikan karena adanya beberapa hari libur pada akhir pekan, antara lain Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2026, kenaikan Yesus Kristus pada bulan tanggal 14 Mei, dan Aidul Adha tanggal 27 Mei. Hari libur sekolah di Malaysia sejak tanggal 22 Mei juga turut menyumbang peningkatan tersebut. Sementara itu, menguatnya nilai tukar dolar Singapura dan ringgit terhadap rupiah juga menarik wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Mei 2026. Selanjutnya, kita dapat melihat distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan yang datang melalui 4 pintu masuk di Kepulauan Riau selama bulan Mei 2026. Selama bulan Mei 2026, kunjungan Wisman terbanyak masuk melalui pintu laut dan udara internasional di Batam, yaitu sebesar masing-masing 169.477 kunjungan atau 80,42% dari seluruh kunjungan Wisman ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan Wisman melalui Bintan sebanyak 25.087 kunjungan atau sebesar 11,90%. Sementara melalui Karimun sebanyak 9.619 kunjungan atau sebesar 4,56%. Dan melalui Tanjung Pinang sebanyak 6.506 kunjungan atau sebesar 3,09%. Pintu masuk Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang didominasi oleh wisatawan mancanegara berkebangsaan Singapura,
Sedangkan di pintu masuk Karimun didominasi oleh Wisman berkebangsaan Malaysia. Baik, kita lanjutnya akan kita bahas tentang perkembangan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kepri. Berdasarkan kabupaten kota tujuan, perjalanan Wisnus pada bulan Mei 2026 tercatat sebesar 362.742 perjalanan atau naik 0,80% dibandingkan di bulan April tahun 2026 secara month to month. Dan jika dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2025 atau kita sebut year on year, mengalami kenaikan sebesar 5,57%. Baik, kita akan lihat secara detail perkembangan Wisnus asal Kepri. Jumlah perjalanan Wisnus tertinggi pada bulan Mei 2026 berasal dari kota Batam, yaitu sebanyak 142.518 perjalanan, dengan kontribusi sebesar 43,92% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Selain itu, kota Batam, kota Tanjung Pinang juga tercatat sebagai perjalanan Wisnus yang cukup tinggi berdasarkan tempat asal, yakni sebesar 76.988 perjalanan atau 23,72% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Jumlah perjalanan Wisnus asal Kepri turun sebesar 7,67% dibandingkan bulan April 2026 atau month to month. Tetapi mengalami kenaikan jika dibandingkan bulan Mei 2025 atau year on year, yaitu sebesar 5,29%. Kalau kita perhatikan bahwa perjalanan Wisnus memiliki pola yang sama setiap tahunnya, yaitu mengalami peningkatan pada saat libur Lebaran dan Nataru. Baik, kita akan memperhatikan bagaimana perjalanan Wisnus tujuan Kepri dari bulan Januari hingga Mei mulai tahun 2019 sampai dengan 2026. Selanjutnya, apabila kita melihat grafik tersebut, jumlah perjalanan Wisnus tujuan Kepulauan Riau periode Januari hingga Mei mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2026, menyamai kondisi saat sebelumnya, adanya pandemi COVID-19. Jumlah kunjungan Wisnus Januari hingga Mei 2026 mencapai capaian kumulatif Januari hingga Mei tertinggi selama 8 tahun terakhir sejak tahun 2019. Pada bulan Januari hingga Mei 2026, jumlah perjalanan Wisnus dengan tujuan Kepulauan Riau sebanyak 1.914.543.000 perjalanan. Jumlah perjalanan Wisnus periode Januari sampai dengan Mei 2026 meningkat 11,45% dibandingkan periode Januari sampai dengan Mei tahun 2025 atau secara C2C. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kinerja perhotelan atau wisata berdasarkan tingkat penghunian kamar hotel bintang di tahun 2020 hingga 2026. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2026 mencapai rata-rata 48,72% atau naik 2,12 poin dibanding TPK bulan April tahun 2026 yang sebesar 46,60% atau month to month. Jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025, TPK Hotel Bintang di Provinsi Kepulauan Riau naik sebesar 2,63 poin, di mana TPK bulan Mei 2025 yaitu sebesar 46,09% atau year on year-nya. Pada bulan Mei 2026, TPK Hotel Bintang Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah 2,04 poin dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang secara nasional, di mana rata-rata TPK nasional sebesar 50,76%. Peningkatan TPK Hotel Bintang sejalan dengan jumlah Wisnus yang meningkat sebagai akibat adanya beberapa hari libur yang berdekatan dengan akhir pekan selama bulan Mei 2026. Baik, kita akan melihat bagaimana capaian rata-rata lama menginap
Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel bintang di Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Mei 2026 adalah 1,85 malam atau turun 0,04 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada bulan April 2026 yaitu sebesar 1,89 malam atau month to month yang kita perhatikan. Pada bulan Mei 2026, rata-rata lama menginap tamu asing mencapai 1,92 malam atau lebih tinggi 0,13 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang mencapai 1,79 malam. Artinya, secara rata-rata pada bulan Mei 2026, tamu asing maupun tamu Indonesia menginap di Kepulauan Riau selama 1 hingga 2 malam. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan transportasi untuk bulan Mei 2026. Angkutan udara domestik dan internasional pada month to month pada bulan Mei 2026, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami penurunan sebesar 14,57%, sedangkan untuk penumpang angkutan udara internasional mengalami peningkatan sebesar 32,08% dibanding bulan April 2026. Kalau kita perhatikan secara year on year, maka penumpang angkutan udara domestik bulan Mei 2026 mengalami penurunan sebesar 9,77% dibandingkan bulan Mei 2025. Namun, untuk jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami peningkatan sebesar 18,53%. Baik, kita akan lihat bagaimana kinerja angkutan laut domestik dan internasional. Secara month to month, penumpang angkutan laut domestik bulan Mei 2026 mengalami penurunan sebesar 0,28%. Sedangkan untuk penumpang angkutan laut internasional mengalami peningkatan sebesar 24,45% jika dibandingkan bulan April tahun 2026. Kalau kita perhatikan secara year on year, penumpang angkutan laut domestik bulan Mei 2026 dibandingkan dengan Mei 2025 mengalami peningkatan sebesar 12,73%. Begitu juga pada jumlah penumpang angkutan laut internasional mengalami peningkatan sebesar 10,25%. Baik, kalau kita akan melihat bagaimana angkutan udara dan laut yang kita lakukan penghitungan secara kumulatif. Secara C2C, jika dilihat jumlah kumulatif, jumlah penumpang angkutan laut domestik dan internasional, serta angkutan udara internasional pada bulan Januari hingga Mei 2026 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Januari hingga Mei tahun 2025. Sedangkan angkutan udara domestik mengalami penurunan. Angkutan laut domestik mengalami peningkatan 7,15% dan angkutan laut internasional meningkat 6,48%. Sementara angkutan udara internasional meningkat 54,42%. Sedangkan angkutan udara domestik mengalami penurunan 3,12%. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kinerja perkembangan angkutan barang. Secara month to month, pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar bagasi dan barang di bulan Mei 2026 mengalami penurunan sebesar 2,98% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada kegiatan muat bagasi dan barang yang turun sebesar 16,79%. Pada angkutan udara internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang di bulan Mei 2026
mengalami penurunan sebesar 62,18% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu, terjadi peningkatan pada kegiatan muat bagasi dan barang sebesar 177,88%. Selanjutnya, pada angkutan laut internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang di bulan Mei 2026 mengalami penurunan 46,88% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada kegiatan muat bagasi dan barang juga mengalami penurunan sebesar 14,93%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor untuk bulan Mei tahun 2026. Pada bulan Mei 2026, nilai ekspor mencapai 2,05 miliar US dollar atau turun sebesar 14,09% dibanding bulan Mei 2025. Jika dilihat menurut sektornya, nilai ekspor sektor migas di bulan Mei 2026 turun 49,59% dibandingkan bulan Mei tahun 2025. Sedangkan nilai ekspor sektor non-migas di bulan Mei 2026 juga turun 7,52% dibandingkan bulan Mei 2025. Selanjutnya kita lihat peran komoditas yang paling banyak diekspor pada bulan Mei 2026, yaitu kode HS85 atau mesin peralatan listrik sebesar 805,98 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 43,28%. HS89 yaitu kapal laut sebesar 412,76 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 22,17%. Dan HS84 yaitu mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 157,37 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 8,45%. Selanjutnya saya akan menyampaikan pangsa ekspor Kepri pada bulan Mei 2026. Singapura merupakan pangsa utama ekspor Kepri dengan nilai ekspor sebesar 504,38 juta US dollar atau 24,60% dari total ekspor Kepri di bulan Mei tahun 2026. Diikuti oleh negara Rumania dan Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor Kepulauan Riau terbesar kedua dan ketiga dengan catatan sebesar 19,89% ekspor ke Rumania dan 19,88% ekspor ke Amerika Serikat. Jika dilihat secara kumulatif periode Januari hingga Mei 2026, urutan 3 negara terbesar pangsa ekspor Kepri adalah: pertama, Singapura dengan share sebesar 28,05%. Kedua, Amerika Serikat sebesar 20,08%. Dan yang ketiga adalah sebesar India sebesar 9,08%. Mari kita lihat perkembangan ekspor ke Singapura sebagai negara pangsa utama ekspor dari Kepulauan Riau. Secara tahunan, nilai ekspor ke Singapura pada bulan Mei 2026 mengalami penurunan sebesar 31,62%. Jika dilihat secara kumulatif dari bulan Januari hingga Mei 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ekspor ke Singapura mengalami penurunan sebesar 0,04%. Dari 504,38 juta US dollar, total nilai ekspor bulan Mei 2026 ke negara Singapura adalah sebagai berikut. 37,25%-nya berupa bahan bakar mineral. 26,22%-nya berupa mesin
dan peralatan listrik. 13,72%-nya berupa mesin-mesin pesawat mekanik. Dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share kurang dari 3%. Kita akan lanjutkan dengan perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri periode Januari hingga Mei 2025 dan Januari hingga Mei 2026 menurut sektornya. Penurunan kumulatif ekspor Januari hingga Mei 2026 disebabkan oleh penurunan kumulatif ekspor sektor non-migas sebesar 2,30% dibandingkan kumulatif ekspor hingga Januari dan Mei 2025. Kita dapat melihat terjadi penurunan nilai kumulatif ekspor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan. Di sisi lain terjadi peningkatan nilai kumulatif ekspor non-migas pada sektor hasil pertanian dan hasil tambang pada periode Januari hingga Mei 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Adapun ekspor non-migas Januari hingga Mei 2026 menyumbang sebesar 81,63% dari total ekspor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 81,05%, hasil tambang sebesar 0,33%, dan hasil pertanian sebesar 0,26%. Share kumulatif ekspor non-migas Januari hingga Mei 2026 didominasi oleh golongan barang HS85, mesin peralatan listrik sebesar 4,13 miliar US dollar atau 48,76%, dan golongan barang HS84 yaitu mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 953,34 juta US dollar atau sebesar 11,26%. Berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor di bulan Mei 2026. Pada bulan Mei 2026, nilai impor mencapai 2,61 miliar US dollar atau meningkat 14,84% dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2025. Secara tahunan, impor migas tercatat senilai 371,72 juta US dollar atau meningkat 17,47%. Impor non-migas tercatat senilai 2,24 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 14,42%. Selanjutnya saya akan menyampaikan 3 besar negara asal impor ke Provinsi Kepulauan Riau. Tiongkok merupakan negara utama asal impor Kepulauan Riau dengan nilai impor sebesar 810,80 juta US dollar atau 31,05% dari total impor Kepulauan Riau. Diikuti oleh Taiwan dan Malaysia sebagai negara asal impor Kepri terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 24,39% impor dari Taiwan dan 10,36% impor dari Malaysia. Berikut secara kumulatif Januari hingga Mei 2026, 3 negara terbesar asal impor Kepri yaitu pertama, Tiongkok sebesar 37,99%, kedua Taiwan sebesar 9,99%, dan ketiga Singapura sebesar 9,88% dari total nilai impor Kepri. Perkembangan nilai kumulatif impor Kepri dari bulan Januari hingga Mei 2025 dan 2026. Peningkatan kumulatif impor Januari hingga Mei 2026 didorong oleh peningkatan kumulatif impor migas dan non-migas, masing-masing sebesar 19,53% dan 13,02%.
Dari slide ini kita dapat melihat terjadi peningkatan kumulatif impor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan dan pertanian pada periode Januari hingga Mei 2026 jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Impor non-migas Januari hingga Mei 2026 menyumbang sebesar 83,32% dari total impor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 81,520%, hasil pertanian sebesar 1,77%, dan hasil tambang sebesar 0,03%. Share kumulatif impor non-migas Januari hingga Mei 2026 didominasi oleh HS85, mesin peralatan listrik sebesar 3,63 miliar US dollar atau 40,01%, dan HS84 mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 1,51 miliar US dollar atau 16,59%. Setelah kita lihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan barang kondisi bulan Mei 2026. Berikutnya kita dapat melihat perkembangan neraca perdagangan Kepulauan Riau di bulan Mei 2026. Neraca perdagangan Kepulauan Riau mengalami defisit sebesar 560,92 juta US dollar. Tercatat kinerja ekspor sebesar 2,05 miliar US dollar lebih rendah daripada impornya sebesar 2,61 miliar US dollar. Secara kumulatif, neraca perdagangan dari bulan Januari hingga Mei 2026 juga mengalami defisit sebesar 530,49 juta US dollar. Bagaimana kondisi neraca perdagangan Kepri dengan 5 negara utama, yaitu Singapura, Amerika Serikat, India, Tiongkok, dan Malaysia? Pada bulan Mei 2026, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan Amerika Serikat sebesar 342,73 juta US dollar. Sedangkan defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan Tiongkok sebesar 689,26 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan kelima negara utama tersebut tercatat mengalami defisit sebesar 131,60 juta US dollar. Selanjutnya mari kita lihat surplus atau defisit neraca perdagangan dengan beberapa negara secara kumulatif di bulan Januari hingga Mei 2026. Surplus neraca perdagangan tercatat dengan Singapura sebesar 1,83 miliar US dollar, dengan Amerika Serikat sebesar 1,67 miliar US dollar, dan dengan India sebesar 0,88 miliar US dollar. Defisit neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Tiongkok sebesar 3,37 miliar US dollar, dengan Taiwan sebesar 1,03 miliar US dollar, dan dengan Rusia sebesar 0,52 miliar US dollar. Bahasan mengenai neraca perdagangan tadi adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Sebelum mengakhiri rilis hari ini, kami menyampaikan bahwa di tahun ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Mari kita kawal bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa kembali pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa. Sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia.